Bumi telah terbentuk sejak ratusan juta tahun lalu. Penghuni awal bumi adalah hewan-hewan raksasa dan manusia purba yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Saat kamu duduk di bangku sekolah tentu pernah mendapatkan pelajaran tentang sejarah. Tak terlepas juga tentang sejarah peradaban manusia. Manusia purba dan manusia modern seperti saat ini jelas memiliki banyak perbedaan. Baik dari perilaku, bentuk, sifat dan kebiasaannya. Zaman dulu ada beberapa jenis-jenis manusia purba yang pernah menjadi penghuni bumi ini. Banyak jenis-jenis manusia purba yang bisa ditemui di Indonesia maupun yang ada di seluruh negara di dunia. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia diidentifikasi berdasarkan penemuan fosil di beberapa wilayah seperti Mojokerto, Ngandong, Solo, Pacitan dan Sangiran. Sebenarnya penemuan manusia purba di Indonesia sudah ada lama sejak abad ke-18. 1. Meganthropus palaeo-javanicus. Jenis manusia purba ini ditemukan pada sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran. Jenis manusia ini diperkirakan hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil dari manusia Meganthropus ini adalah manusia yang memiliki tubuh tinggi yang ditemukan oleh arkeolog asal Belanda, Van Koenigswald. Ciri-ciri dari manusia purba ini memiliki tulang pipi yang tebal, otot rahang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, tak memiliki dagu serta memiliki bentuk kepala dengan tonjolan di belakang yang tajam. 2. Pithecanthropus erectus. Jenis-jenis manusia purba selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus yang diperkirakan hidup di Indonesia pada 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil pertamanya ditemukan pada fosil bagian geraham di daerah Lembah Bengawan Solo, daerah Trinil. Penemunya ialah Eugene Dubois tahun 1890. Pithecanthropus erectus memiliki ciri tengkuk dan geraham gigi yang kuat, tubuhnya belum tegap sempurna, hidungnya tebal, dahinya lebih menonjol dan lebar, rata-rata tingginya 165 cm sampai 180 cm. Memiliki otak sekitar 750 cm3 hingga 1350 cm3. 3. Pithecanthropus soloensis. Fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Ngandong, Solo. Diberi nama Pithecanthropus soloensis karena ditemukan di Solo. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu memiliki tulang belakang menonjol, rahang bawah yang kuat, hidungnya lebar dan tulang pipi yang kuat serta menonjol. Pithecanthropus soloensis memiliki perkiraan tinggi sekitar 165 hingga 180 cm. Ia adalah pemakan tumbuhan dan kerap juga berburu hewan untuk dijadikan santapan. Fosilnya ditemukan sekitar tahun 1931 hingga 1933 oleh Oppenort dan Van Koenigswald. 4. Pithecanthropus mojokertensis. Tak hanya di Solo, di daerah Mojokerto juga ditemukan fosil manusia purba. Van Koenigswald kembali menemukan fosil pada tahun 1939 di Mojokerto, Jawa Timur. Pertama kali ia menemukan fosil manusia purba yang diperkirakan masih berusia 6 tahun. Lalu tahun 1936, Widenreich menemukan fosil lagi di kota yang sama. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis yaitu memiliki tulang tengkorak yang tebal, tingginya sekitar 165 sampai 180 cm, tak memiliki dagu dan memiliki badan tegap. Saat penemuan, fosil Pithecanthropus mojokertensis hancur saat sedang proses penggalian. 5. Homo floresiensis. Menggunakan sebutan Homo karena pada manusia purba ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Mereka telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Homo floresiensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara dan diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Jenis manusia purba ini telah mampu hidup berdampingan dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Ciri-ciri manusia purba ini hanya memiliki tinggi badan 1 meter, bentuk dahinya sempit dan tak menonjol, tulang rahangnya menonjol, volume otak 380 cm3 serta tengkorak kepalanya yang kecil. 6. Homo wajakensis. Manusia purba Homo wajakensis hidup di zaman yang lebih modern dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan peralatan yang bersamaan dengan fosil ini. Eugene Dubois menemukan fosil Homo wajakensis di daerah Campur Darat Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-cirinya ia memiliki bentuk wajah dan hidung datar dan lebar, tulang pipinya menonjol ke samping, letak hidung dan mulut sedikit jauh, tinggi 130 sampai 210 cm dan mampu berjalan tegap. 7. Homo soloensis. Selain Pithecanthropus manusia kera, di Solo juga ditemukan fosil Homo soloensis. Dikategorikan Homo karena manusia purba ini tergolong lebih cerdas. Widenreich dan Koenigswald menemukannya tahun 1931. Mereka diperkirakan hidup sekitar 300.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri manusia purba ini memiliki volume otak 1000 cm3 hingga 1300 cm3, tinggi badannya mencapai 130 hingga 210 cm, tubuhnya tegap dan memiliki struktur tulang wajah yang tidak mirip dengan manusia kera. 8. Homo sapiens. Pasti kalian sudah tak asing dengan nama manusia purba satu ini. Jenis manusia purba ini adalah jenis manusia purba yang usianya paling muda ditemukan dan mendekati seperti manusia modern saat ini.
Ia telah mengenal kehidupan sosial dan berpikir cerdas. Bentuknya juga mirip dengan manusia seperti bentuk tengkuk yang sudah kecil, tulang wajah tidak menonjol, memiliki dagu dan tulang rahang yang tidak terlalu kuat dan volume otak antara 1000 sampai 1200 cm kubik.